Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Apakah udah pada sarapan semua? Apa belum? Ayo. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama ada Susi, hadir. Kemudian Barok, hadir. Iko, Abian, Lintang. Nah, alhamdulillah kelas pada pagi hari ini lengkap semua ya yang hadir. Ibu harap untuk pekan-pekan ke depan kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan masuk kelas seperti biasa. Oke, kita akan memasuki pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin itu tentang apa? Ya, Putri, tentang apa? Benar. Minggu kemarin kita membahas tentang Daulah Abbasiyah. Pada minggu kali ini, Ibu akan menjelaskan kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Ada yang tahu kebiasaan buruk apa sih masyarakat Mekah atau bangsa Arab itu sebelum Islam masuk? Yang tahu siapa? Ayo angkat tangan. Nah, benar sekali Budi, yaitu jahiliyah, yang dimana artinya jahiliyah itu orang-orang yang bodoh. Kenapa sih dikatakan orang-orang yang bodoh, Bu? Itu karena kebiasaan orang Mekah sebelum Islam masuk itu mereka hanya mabuk-mabukan, berbuat zina, kemudian mereka bukannya menyembah Allah tapi malah menyembah berhala. Nah, itu kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakat Mekah. Kemudian kita kita mengenal terlebih dahulu kota Mekah atau daerah Arab itu seperti apa sih kondisinya? Nah, kondisinya itu keadaan Arab, khususnya Mekah, itu dipenuhi dengan pasir dan gurun yang sangat panas dan gersang. Kenapa gersang dan panas? Karena hal tersebut mengikuti keadaan masyarakat di sana, yang dimana perilaku dan sikap masyarakat tersebut tuh tercermin dalam kehidupan sosial dan budaya mereka. Artinya, jika kita berada di suatu daerah, kemudian kita mencerminkan hal buruk, maka daerah tersebut akan berimbas untuk mengikuti hal buruk tersebut. Kemudian ada fakta atau kepercayaan masyarakat Makkah sebelum Islam. Nah, itu masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian dilanjutkan oleh putranya. Siapa yang tahu nama putra Nabi Ibrahim? Nah, dilanjutkan oleh putra Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Namun, setelah Nabi Ismail ini meninggal, masyarakat Mekah itu malah mulai kembali berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Selain menyembah berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang. Sebagai masyarakat Arab itu menyembah adanya jin, kemudian menyembah berhala, kemudian menyembah hantu, dan malaikat, dan roh leluhur. Mereka akan mengorbankan binatang sebagai persembahan agar terhindar dari mara bahaya. Itu kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam masuk. Kemudian ada kondisi sosial masyarakat Mekah itu sebelum Islam, yaitu ada kegemaran mereka terhadap Homer.
dan fanatisme kesukaan yang tinggi, serta penempatan kaum perempuan pada derajat yang rendah adalah cara hidup yang lazim yang dijumpai pada masyarakat Mekah sebelum Islam. Masyarakat Mekah itu dibagi dalam beberapa golongan. Yang pertama, itu ada golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Mereka itu percaya bahwa alam, masa, dan waktulah yang membinasakan segalanya. Golongan yang kedua, ada golongan yang mengakui Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Golongan yang ketiga, ada golongan yang menyembah berhala, dan golongan yang keempat, ada golongan yang mengikuti Yahudi, Nasrani, dan menyembah malaikat atau jin. Nah, dari penjelasan yang barusan Ibu sampaikan, apakah ada yang dipertanyakan? Jika tidak, Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok, yaitu yang dimana Ibu akan membagikan sebuah kertas. Kertas ini akan kalian isi di dalam sini, yang dimana kertas ini berisi tentang gambar yang terdapat tulisan rekonstruksi gambar di atas dengan masa sekarang. Kemudian yang satunya ada gambar nih. Ini gambar apa? Betul, menyembah berhala. Jadi kalian rekonstruksikan gambar tersebut itu dengan masa sekarang. Apa sih perbedaannya dan apa yang dapat diambil dari masa dulu ke masa sekarang? Ibu beri waktu 5 menit. Sudah kalian per kelompok atau perwakilan 2 orang maju ke depan untuk menjelaskan tentang gambar tersebut dan rekonstruksinya apa. Baik, dari kelompok 1. Kelompok 1 yaitu tentang gambar Ka'bah pada zaman dahulu atau sebelum Islam. Rekonstruksinya apa sih? Mekah itu tidak berubah, namun tidak berubah. Namun dalam sisi-sisinya itu terdapat perubahan dengan zaman sekarang, yang dimana orang dahulu menganggap Mekah adalah sebuah kota kecil yang tidak ada apa-apanya. Namun sekarang orang berbondong-bondong untuk datang ke Mekah mengunjungi rumah Allah atau untuk menginjakan kaki ke Baitullah. Nah, itu untuk kelompok 1 tentang rekonstruksi Mekah pada zaman dahulu dengan rekonstruksi Mekah pada zaman sekarang. Kemudian selanjutnya untuk kelompok kedua, ini yaitu gambar tentang orang-orang pada zaman dahulu itu menyembah berhala. Nah, rekonstruksinya apa sih dengan zaman sekarang? Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini menganut 6 agama, yang dimana terdapat agama Hindu, agama Islam, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, namun ada beberapa agama yang masih menyembah kepercayaan terhadap hewan. Itu masih ada. Nah, itu tergantung kepercayaan masing-masing. Namun dalam Islam tidak diperbolehkan. Kita hanya diperbolehkan untuk menyembah Allah Wahid, Allahus Somad. Itulah yang dapat kita sembah selain Allah. Kemudian setelah kalian merekonstruksi tadi, Ibu sedikit menjelaskan bahwa ada sih sisi negatif dan sisi positif dari bangsa Arab atau bangsa jahiliyah dahulu. Nah, sisi negatifnya itu ada
Mereka itu berjudi, menyembah berhala, mabuk-mabukan, perbudakan, dan lain sebagainya. Kemudian sisi positifnya itu ada mereka berdagang, terus mereka bertani, ada juga mereka bersyair, kemudian mereka menghormati tamu, dan mereka itu menepati janji. Setelah itu, eee, kalian ibu akan memberikan PR atau tugas kepada kalian, yaitu carilah salah satu kebudayaan yang bersifat de salah satu bentuk kebudayaan yang dilihat dari sisi negatif dan sisi positifnya. Coba kalian cari dan kalian uraikan. Minggu depan ibu akan koreksi dan ibu akan menjelaskannya. Dan minggu depan ibu juga akan menjelaskan tentang, eee, masuknya Islam ke Mekah dan, Nabi Muhammad itu berdakwah. Ada yang tahu nggak Nabi Muhammad itu berdakwah secara apa? Ada 2. Betul, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, maka dari itu, untuk minggu depan coba kalian pelajari, Ibu akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad dan masuknya Islam ke Mekah. Nah, dari sini ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak, Ibu akan akhiri pertemuan pada kali ini. Eee, Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.